Oke, kita akan lanjut dengan pembahasan 11.2 sampai dengan 11.4 ya, itu mengenai vektor, hasil kali titik, dan hasil kali silang. Kita akan coba lihat ya bagaimana memahami sifat-sifat vektor di R2 dan di R3, bagaimana menghitung jumlah dua vektor, bagaimana hasil kali vektor, dan skalar dan besar vektor. Lalu yang terakhir adalah menentukan hasil kali titik dan hasil kali silang antara dua vektor, serta mengetahui sifat-sifatnya. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita mesti tahu dulu vektor itu apa. Nah, vektor ini adalah suatu kuantitas yang memiliki kecepatan dan juga memiliki arah, gitu ya, memiliki kecepatan, memiliki gaya, dan dalam hal ini juga memiliki arah. Oke. Maka dari itu nanti penting sekali untuk menentukan arah suatu vektor. Kalau misalnya nggak ada arahnya, kalau hanya ada besaran saja, itu bukan sebuah vektor. Demikian ya. Sementara kalau misalnya kuantitas yang lain seperti panjang, massa, dan waktu itu dinyatakan sebagai skalar karena tidak memiliki yang tadi ya arah. Mereka hanya memiliki yang namanya panjang ataupun besar. Oke. Nah, secara geometri vektor ini dapat dinyatakan sebagai suatu anak panah di mana titik awalnya itu adalah ekornya dan titik akhir itu kepalanya. Oke. Jadi ini ada ekornya, terus ada kepalanya. Kepalanya di bagian yang ada apa namanya nih, anak panahnya ini, kepalanya ini, kepala panahnya ini gitu. Nah, kemudian seterusnya vektor biasanya ditulis dalam huruf tebal, misalnya U atau V. Jadi ada vektor U, vektor V. Atau boleh juga penulisannya dengan menggunakan misalnya kan kayak gini ya, ada U, terus itu ada garis di atasnya, boleh juga. Tapi kalau misalnya kamu nulisnya pakai garis di atasnya, berarti U-nya tidak boleh dalam tebal. Kalau di buku dia kan bisa gampang ditebelin kan, kalau tulis tangan mungkin dia belum tentu bisa tebal, jadi makanya penulisannya itu bisa juga U lalu ada garis di atasnya, itu ada tanda panah di atasnya. Dua vektor dikatakan sama atau setara apabila kedua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Sebagai contoh, U dan V pada ilustrasi di atas ini adalah kedua vektor yang setara. Nah, penjumlahan dua vektor kita boleh menggunakan dua cara. Yang pertama namanya cara segitiga. Jadi kalau ada di sini vektor U, kemudian ada vektor V, penjumlahan dari vektor U dan vektor V itu diambil dari, kita gambar satu vektor yang baru, di mana pangkal dari vektor yang baru tersebut ada di pangkal vektor U. Kemudian ujung dari vektor yang baru tersebut ada di ujung vektor V. Sehingga ini adalah vektor yang baru ini adalah U plus V, membentuk suatu segitiga. Cara lainnya adalah menggunakan cara jajar genjang. Cara jajar genjang misalnya gini, ada vektor U, ada vektor V. Oke. Nah, dari kepala vektor U kita perpanjang suatu garis bantu ya gitu ya, yang sejajar dan sama besar dengan si vektor V. Jadi ini saya bikin titik-titik aja nih, titik-titik. Oke. Habis itu dari kepalanya vektor V sampai dengan ini nih, kepalanya vektor U ya gitu ya. Ini kan nanti batasnya di sini nih, di sini dia. Ini kita perpanjang lagi suatu garis bantu, jadi kayak garis titik-titik seperti demikian gitu ya. Nah, didapatlah pertemuan antara dua garis itu tadi. Nah, pertemuan antara dua garis ini tadi kita gambarkan sebagai vektor baru yang mana pangkalnya ada di pangkal kedua vektor tadi di sebelah sini gitu ya. Terus begitu ujungnya itu kepalanya itu ada di
yang persilangan antara dua garis bantu kita tadi. Jadi dia bisa gini, digambarlah ini sebagai U plus V. Oke, nah itu adalah cara jajar genjang. Oke, kemudian kita punya yang namanya perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalar dalam hal ini adalah suatu besaran yang hanya dia nggak punya arah ya, gitu ya. Jadi dianggap namanya skalar gitu. Jadi misalnya gini, ada vektor U. Vektor U dikali 2. 2 ini adalah skalar. Nah, ini adalah 2U. Oke, jadi dari panjangnya itu dari sini, dari ujung sini sampai dengan dari pangkal ini sampai dengan ujung yang baru ini gitu ya. Kayak gambar vektor U, kemudian gambar lagi sekali lagi vektor U. Oke, dari dari kepala vektor U ini tadi gitu ya. Sehingga dinyatakan dia sebagai 2U. Selisih 2 vektor U kurang V dimaknai sebagai hasil operasi dari U ditambah negatif 1 dikali V, vektor V. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut dengan pendekatan aljabar. Di R2, vektor U dinyatakan sebagai pasangan terurut U1 dan U2. Oke, di dimensi 2, vektor U dinyatakan sebagai pasangan terurut U1 dan U2. Bisa dilihat ya, seperti ini dia ya. Oke, ekor vektor U ada di titik O 0,0 dan kepalanya ada di titik U1, U2 ya. Tapi kalau di R3 di dimensi 3, vektor U dinyatakan sebagai triple U1, U2 dan U3. Oke, jadi ini misalnya nih ya, si vektor U tadi ya, U tadi ini dinyatakan sebagai U1, U2, U3. Oke, ini 3 dimensi dalam ruang ya. Oke, nah sekarang perkalian dengan skalar dan penjumlahan. Perkalian dengan skalar dan penjumlahan. Di R2, jika U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2, dan ada C, suatu konstanta ya, yang merupakan bilangan real, maka CU atau perkalian skalar antara si C dengan vektor U ini sama dengan CU1, CU2. Artinya komponen masing-masing si U ini dikalikan dengan si C tadi gitu ya. Dan dia tetap membentuk suatu vektor. Oke, ingat bahwa perkalian skalar dengan suatu vektor hasilnya adalah suatu vektor. Nah, ketika dijumlahkan U ditambah V, masing-masing komponen dari U dan masing-masing komponen dari V itu kita jumlahkan. Jadi U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Nah, kalau di ruang di R3, jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 dan diberikan suatu C yang merupakan bilangan real, maka berlaku C dikali U, tuh ya, C dikali U, CU1, CU2, CU3, sedangkan U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Ya, itu dia perkalian dengan skalar dan penjumlahan. Oke, sekarang kita mau coba lihat yang namanya vektor basis. Oke, vektor basis ini untuk di R2 kita punya namanya vektor I dan vektor J. Vektor I dinyatakan sebagai 1, 0. Vektor J dinyatakan sebagai 0, 1. Artinya gini, vektor I ini bergerak 1 unit pada koordinat X dan bergerak 0 unit pada koordinat Y. Vektor J juga demikian, berarti dia bergerak 0 unit pada sumbu X, kemudian bergerak sejauh 1 unit pada sumbu Y. Gitu ya. Jadi itu disebut dengan vektor basis ataupun vektor baku. Nah, kalau diberikan satu vektor U, itulah yang sering kita nyatakan U sama dengan U1, U2, atau dalam penulisan dengan menggunakan vektor basisnya, dia jadi U1I ditambah U2J. Oke, boleh ya
tulis sebagai berikut seperti itu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ditulis tangan ini nggak bisa tulis tebal, jadi i-nya itu kayak i lalu ada garis, terus udah gitu j juga sama j lalu ada garis, bisa kayak gitu. Untuk di R3 vektor i sebagai vektor basis tadi, i sama dengan 100, vektor j sama dengan 010, dan k sama dengan 001. Oke, sama ini juga gitu. Vektor i ini berarti dia bergerak satu unit ke arah, bukan ke arah ya, di sumbu x-nya gitu ya, tapi dia nggak ada gerakan apapun atau bergerak sejauh 0 unit pada sumbu y dan sumbu z. Untuk untuk vektor j juga sama, dia hanya bergerak sejauh 1 unit pada sumbu y. Kemudian yang k juga gitu ya, dia hanya bergerak 1 unit di sumbu z-nya. Sehingga untuk u, jika u ini adalah U1, U2, U3 dapat dinyatakan sebagai U1i tambah U2j tambah U3k. Nah, besar atau panjang vektor kalau misalnya di R2 ya, besar U ini sama dengan gitu ya, atau lebih enak mungkin bacanya panjang vektor U sama dengan akar dari U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2. Kalau di R3 panjang dari vektor U sama dengan akar dari U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah U3 pangkat 2. Dalam hal ini, vektor yang panjangnya 1 itu disebut dengan vektor satuan. Oke, gampang ya kalau gitu ya. Oke, sekarang ada beberapa sifat aljabar vektor yang dinyatakan dalam teorema. Yang pertama, kalau misalnya dalam penjumlahan berlaku sifat komutatif, U tambah V sama dengan V ditambah U. Oke, yang kedua berlaku sifat asosiatif. Jadi kalau misalnya asosiatif itu kan ini ya, pindah tanda kurung gitu loh. Dalam kurung U tambah V tambah W ini sama dengan U tambah dalam kurung V tambah W gitu. Terus kalau misalnya yang ketiga, apabila dijumlahkan dengan vektor 0, dengan vektor 0 ini misalnya dia kalau di R2 berarti vektor 0 sama dengan 0,0. Kalau di R3 berarti vektor 0 sama dengan 0,0,0 gitu kan. Jadi kalau misalnya masing-masing komponennya itu dijumlahkan dengan 0 kan sebenarnya kayak U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U gitu. Nggak mengubah apapun kita ya. Jadi tetap sama dengan vektor itu sendiri. Terus penjumlahan dari U ditambah negatif U sama dengan 0. Oke, yang kelima berlaku sifat asosiatif tapi perkaliannya perkalian skalar. Jadi kalau ada A dikali B dan U, A dan B-nya ini adalah skalar, jadi sama dengan AB dikali U. Oke, kemudian diberikan yang sifat ke-6, A dikali U tambah V. A adalah skalar, ini sama dengan AU ditambah AV. Yang ketujuh, skalar A, skalar B. Jadi kalau ada A ditambah B dikali dengan U, ini sama dengan AU tambah BU. Lalu sifat ke-8, 1 dikali U, ini sama dengan U. Dalam hal ini satunya tadi adalah vektor satuan ya, vektor yang panjangnya sama dengan 1. Yang ke-9, besar dari besar dari A dikali vektor U ini sama dengan mutlak A dikali besar vektor U gitu ya. Jadi dibedain, ini notasi untuk menyatakan besar vektor gitu ya. Kalau yang ini mah kan mutlak ya, nilai mutlak. Next, kita punya hasil kali titik ataupun dot product biasanya disebut. Jadi kalau di R2 U dot V, masing-masing U dan V adalah vektor, dapat didefinisikan sebagai U1V1 ditambah U2V2. Oke. Sementara kalau di R3 U dot V, U dan V masing-masing adalah vektor, dapat dinyatakan sebagai U1V1
ditambah U2V2 ditambah U3V3. Kita juga harus ingat bahwa dot produk antara dua vektor yang sama ini sebenarnya sama dengan besar vektor tersebut pangkat 2. Oke, gitu ya, besar vektor tersebut kemudian pangkat 2. Kalau gitu sekarang ada beberapa sifat hasil kali titik ya. Jadi U dot V, U dan V masing-masing vektor berlaku sifat komutatif sama dengan V dot U. Yang sifat kedua, U dot V tambah W, U, V, dan W masing-masing adalah vektor. Ini sama dengan U dot V ditambah U dot W. Oke. Sifat distributif ya kalau gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika diberikan ada satu skalar C dikali dengan U dot V, oke, ini boleh kita buat jadinya C dikali U terus dot V, bisa seperti itu, seperti asosiatif dia, pindahkan tanda kurung. Lalu vektor 0 dikali dengan V hasilnya sama dengan 0. Bedain ya, di sini ini vektor nih, vektor 0. Ini V. Kalau ini sama dengan 0, sama dengan skalar dia gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Oh ya, sebagai catatan juga dalam dot produk vektor dikali vektor hasilnya juga vektor. Oke. Vektor dikali vektor hasilnya juga suatu vektor. Oke. Nah, nih ya sebagai contoh, saya punya ada vektor U dan vektor V. Carilah penjumlahan dari U dan V, kemudian U dikurang V, lalu besarnya U, dan juga V dan U. Oke, U ditambah V, vektor U tambah V ini berarti sama dengan gitu ya. Masukkan masing-masing, tadi kan komponen-komponennya, U-nya ini adalah oke, di mana tadi kamu? U-nya ini, ini ya U ya. U-nya yang ini min 100, V-nya yang ini 340. Jadi U ditambah V sama dengan min 100 ditambah 340. Berarti ini sama dengan min 1 tambah 3. Terus udah gitu 0 ditambah 4, udah gitu 0 ditambah 0. Nah, hasilnya kan berarti sama dengan 240. 240. Atau sama dengan 2i tambah 4c tambah 0k. Karena dia sama dengan 0 di sini, kita nggak perlu tulis lagi sebagai hasil akhirnya, k-nya nggak perlu. Cukup ditulis sebagai 2i ditambah 4j. Oke, 2i ditambah 4j. Nah, kalau yang U dikurang P bagaimana? U dikurang P ini sama ya kayak operasi yang di atas tadi, cuman dalam hal ini saya langsung kurangkan aja, jadi negatif 100 dikurang si 340. Nah, ini sama dengan ya min 1 dikurang 3 kan min 4. Terus udah gitu 0 dikurang 4. Oke, ini harusnya negatif 4 ya. Salah tulis, negatif 4. Benerin aja nih, negatif 4. Oke. Ini adalah negatif 4. Sekarang kita balik lagi. Ya, bener ya. Oke. Jadi negatif 4, negatif 4. Kemudian yang satu lagi nih, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Oke, dalam penulisannya dengan menggunakan vektor basisnya, ya ada I, ada J, ini adalah negatif 4I dikurang 4J. Oke, bagaimana menghitung besarnya U, bagaimana menghitung besarnya P, tadi sudah dikasih tahu, akar dari kan gitu ya, U pangkat 2, akar dari U1 ditambah V1, U1 dikurang V1 pangkat 2 ditambah dengan si tunggu, daripada lupa kita balik bentar. Nah, ini dia
U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 kalau misalnya di R2. Kalau misalnya di R3, U1 pangkat 2 tambah U2 pangkat 2 tambah U3 pangkat 2. Oke, saya serahkan kepada kalian untuk membahasnya lebih lanjut. Oke, berapa hasilnya nanti ya si besar vektor U-nya dan berapa besar vektor V-nya. Sebenarnya bisa dihitung langsung aja ya. Ini jadi kan min 1 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2. 1 berarti kan akar dari 1 sama dengan 1. Ini berarti panjangnya sama dengan 1. Tadi disebut apa vektor yang panjangnya 1? Vektor satuan. Terus kalau yang V-nya juga gitu ya, berarti akar dari 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 0, 3 pangkat 2. Nah, oke. Tahu ya berapa ya? Ya, benar. V sama dengan akar dari 25 kan? 9 tambah 16. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi besar U nanti 1, besar dari V sama dengan 5. Boleh dicoba sendiri lah ya. Oke, nah saya punya teorema. Teorema ini menyatakan bahwa jika θ adalah sudut tak negatif antara dua vektor tak 0 U dan V, berlaku U dot V sama dengan besar dari U dikali dengan V cos θ. Oke, besar dari U dikali dengan besar dari V cos θ. Oke, kalau gitu pada suatu saat kan bisa aja ya U dan V-nya ini tegak lurus. U dan V-nya ini tegak lurus. Apa yang terjadi? Karena U dan V tegak lurus, θ-nya sama dengan 90. Cos dari 90 sama dengan 0. Maka U dan V sama dengan 0. Jadi gini, ingat kalau ada dua vektor U dan V tegak lurus, akibatnya adalah dot produk antara U dan V sama dengan 0. Gitu ya, sama dengan 0. Dan berlaku hal sebaliknya. Karena kan ini hubungannya adalah jika dan hanya jika. Jadi kalau misalnya U dot V sama dengan 0, ini mengartikan bahwa disebabkan karena gitu ya, vektor U dan vektor V saling tegak lurus. Oke ya. Nah, sekarang kita mau lihat yang namanya cross product di R3. Perlu diingat bahwa cross product itu hanya ada di R3. Di R2 dia nggak ada yang namanya cross product. Oke, dia nggak ada yang namanya cross product. Penjelasannya kenapa? Karena gini, hasil kali silang dari dua vektor di R3 ya akan selalu tegak lurus dengan dua vektor yang tadi kita cross product gitu. Kalau ada U dan V, kemudian dicari yang namanya U cross V akan selalu tegak lurus terhadap U dan tegak lurus juga terhadap V. Ya kan? Jadi memang benar-benar harus ada di ruang. Kalau di R2 kan nggak ada ya yang seperti itu. Makanya di R2 nggak berlaku yang namanya cross product. Nah, hasil kali silang antara U dan V adalah U cross V sama dengan U2 V3 dikurang U3 V2, U3 V1 dikurang U1 V3, U1 V2 dikurang U2 V1. Atau bisa digambarkan dia dalam satu matriks ya. Dalam satu matriks yang mana baris pertama diisi oleh I, J, dan K, baris kedua diisi oleh U1, U2, U3, dan baris ketiga diisi oleh V1, V2, dan V3. Dapat diperiksa juga bahwa U cross V sama dengan negatif dari V cross U. Oke, negatif dari V cross U. Oke, mungkin ada penjelasan lebih lanjut ya. Ini saya ambil sumbernya dari Wikipedia, oke. Ini bisa dilihat ya kalau A dan B masing-masing ini adalah vektor yang merah sama vektor yang biru. Terus yang ungu itu adalah A cross B. Sudah? Ini balik dulu deh bentar biar gampang jelasinnya.
Oke, nah eh, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ketika diberikan ada A, B ini saling tegak lurus ya, hasil perkaliannya A cross B, hasil perkalian dari A cross B akan selalu tegak lurus terhadap A dan B. Tapi kalau misalnya A dan B-nya ini saling sejajar, cross produknya akan sama dengan 0, gitu ya. Oke. Oke, sama juga. Jadi bisa aja arahnya ke atas, bisa juga arahnya ke bawah. Yang penting vektor yang ungu ini tadi selalu saling tegak lurus dengan A dan saling tegak lurus dengan B, gitu ya. Kecuali kalau yang tadi apabila A dan B-nya ternyata saling sejajar atau saling berimpit, maka cross produknya hasilnya sama dengan 0. Oke, sama ini juga gini ya, saling berbeda arah sekalipun tapi kan dianggap dia A sejajar B. A sejajar dengan B berarti hasil dari cross produknya sama dengan 0. Oke, boleh juga kita ingat kayak gini ya, sebagai kaidah tangan kanan gitu ya, aturan tangan kanan, bahwa A cross B selalu mengarah tegak lurus terhadap A dan B jika A-nya adalah arah jari telunjuk, sementara B-nya adalah arah jari tengah gitu. Oke. Nah, atau gini, lebih gampangnya. Besar dari cross product antara dua vektor akan sama dengan 0 ketika vektor-vektor itu saling paralel dan akan menghasilkan hasil yang maksimum ketika vektor-vektor tersebut saling tegak lurus. Ya. Oke. Nah, sifat hasil kali silang yang pertama, U dot U cross B sama dengan 0. Oke, U dot U cross B sama dengan 0. Ini sama dengan V dot U cross V. Oke, dimana U dan V ini, U cross V ini tegak lurus terhadap U dan V. Yang kedua, tadi udah sempat kita tunjukkan juga, U, V, dan U di cross V membentuk triple tangan kanan, aturan tangan kanan yang tadi kita udah coba tunjukin ya. Lalu besar dari, oke ini agak nambahin sedikit rumusnya, besar dari U cross V sama dengan besar U dikali besar V sin theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara U dan V. Oke. Lalu juga di sini ada sifat lainnya ya, yaitu vektor U cross vektor V tambah vektor W sama dengan U cross V ditambah U cross W. Perkalian skalar kalau diberikan ada K, kemudian U cross V, ini sama dengan K dikali U cross V, atau sama dengan U di cross KV. Yang ketiga itu adalah U cross V dot W sama dengan U dot V cross W. Itu dia sifat dari hasil kali silang. Oke, ini contoh bagaimana menentukan hasil kali silang. Dimisalkan saya punya U 1, negatif 2, negatif 1. Saya punya V, negatif 2, 4, dan 1. Oke, maka bagaimana dia hasil kali silangnya ya? Hasil kali silangnya bagaimana? Oke, kalau gitu ini saya harus kasih. Nah, gini lebih bagus. Pertama, tadi seperti kita sudah lihat di awal juga ya. Untuk baris pertama, silahkan diisi dengan I, J, dan K. Untuk baris kedua dalam matriksnya, boleh diisi dengan 1, min 2, min 1. Ini adalah elemen-elemen pada vektor U. Untuk baris ketiga silahkan diisi dengan negatif 2, 4, 1. Ini adalah ya elemen di vektor V ya. V. Oke. Selanjutnya, nah caranya adalah gini. Ini kita anggap sebagai ekspansi kofaktor. Oke, ini kita anggap sebagai ekspansi kofaktor yang rumusnya adalah negatif 1 pangkat
I plus J, I menyatakan baris, J menyatakan kolom, ya, indeks untuk baris dan indeks untuk kolom. Kemudian determinan dari si matriks yang tadi udah kita expand tadi gitu loh. Makanya ini dibikin notasinya det A I J. Ya kalau misalnya matriksnya matrik A ya. Ini kan hanya notasinya doang nih. Nah, lebih tepatnya seperti apa? Jadi gini, kita tuliskan lagi dia sebagai determinan. Kita tuliskan lagi dia sebagai determinan. Yang pertama, determinannya nanti akan ada 3. Yang pertama didapat dari, ini dia ya, kita tutup dulu baris yang ada I-nya. Bukan baris, ini kolom ya. Kolom yang ada I-nya kita tutup dulu. Jadi yang tersisa apa nih? Negatif 2, negatif 1, 4, 1. Kita tuliskan lagi. Negatif 2, negatif 1, 4, 1. Terus I-nya dituliskan di luar. Oke, konsep dari ekspansi kofaktor. Nah, terus udah gitu, sebenarnya yang tadi kan datangnya dari ada perkalian min 1 pangkat I plus J kan. Min 1 pangkat I plus J. I ini posisinya ada di kolom 1 baris 1. Berarti min 1 pangkat 1 plus 1. Min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 positif ya. Berarti tandanya ini tanda positif gitu. Oke, dilanjut dengan kita tutup pula kolom yang ada J-nya. Kolom yang ada J-nya ditutup, masukin matriks barunya, yaitu 1, negatif 1, negatif 2, 1. Jadi ini matriks barunya. 1, negatif 1, negatif 2, 1. Jangan lupa dituliskan si J-nya. Oke, tapi ingat, ada ini loh, ada koefisien min 1 I plus J. Oke, harus dikalikan dengan min 1 I plus J. Dalam hal ini, I-nya sama dengan 1 kan, posisi K itu kan baris 1, kolom 2. Jadi J-nya sama dengan 2. Berarti 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 pangkat 3 itu kan sama dengan negatif 1 ya, pangkat ganjil. Makanya itu kita kasih tanda di sini, tanda negatif. Nah, gitu ya, datangnya dari mana tanda negatif, dari situ. Terakhir, oke, tadi udah si J, sekarang yang kita tutup adalah yang baris yang ada K-nya. Oke, baris yang ada K-nya, sehingga oke, ini harusnya kayaknya ini kebalik ya. 1, oke, maafkan saya, harusnya ini adalah, kalau tadi dia ditutup, ntar malah jadi nggak kelihatan. 1, negatif 2, negatif 2, 4 ya harusnya ya. 1, negatif 2, negatif 2, 4. Negatif 2, ini apa nih? Sama 4. Oke, gitu ya harusnya ya. 1, negatif 2, negatif 2, 4. Oke. Nah, ini tadi kita tutup dulu yang baris kolom yang ada K-nya. Jadi seperti ini. Oke. 1, negatif 2, negatif 2 dan 4. Masing-masing cari determinannya. Determinan kita tahu kalau ini dianggap A, B, C, D, berarti kan AC dikurang BD ya, gitu ya. Ini kan A, B, C, D, berarti AC dikurang BD. Min 2 kali 1 min 2. Udah gitu min 1 kali 4 min 4. Min 2 negatif 4. Min 2 tambah 4 sama dengan 2. Jadi 2 kali I. Gitu ya, sana. Sekarang yang ini kita tentuin determinannya. Tentuin determinannya berarti kan 1 kali 1 sama dengan 1. Terus udah gitu min 1, min 2 sama dengan 2. Oke. Dengan 2. Berarti 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1.
tapi ada tanda negatif di depan sini. Nah, jadi ini positif ya, positif 1 dikali J plus J. Sekarang yang ini saya punya 1 dikali 4 sama dengan 4, begitu min 2 dikali min 2 sama dengan 4, berarti 4 dikurang 4 sama dengan 0. 0 dikali K sama dengan 0, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi hasilnya adalah 2I ditambah J. Gitu ya, itu untuk hasil kali silang. Baik, itu aja kayaknya untuk yang 11.2 sampai dengan 11.4. Kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Nanti akan saya kirim latihan soalnya. Oke, thank you, see you, bye-bye.